Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Pertanyaannya, jalan yang batil itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, kata orang, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Satibi Darwis, anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pada segmen kali ini, kami ingin berbagi tentang ekonomi syariah. Namun sebelumnya, kita harus paham dahulu tentang prinsip-prinsip dalam kita beragama. Dalam Islam, ada 3 prinsip yang sangat mendasar. Pertama, prinsip akidah, di mana akidah adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan setiap nabi dan rasul diutus untuk mengesahkan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula." Dan sungguh telah kami mengutus setiap umat ada rasul yang mana mereka memiliki misi an ya'budullah, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi daripada taghut ataupun syaitan. Ini prinsip yang pertama. Yang kedua, ada prinsip syariah, bicara tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dan yang ketiga adalah prinsip yaitu akhlak, di mana Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana hadis Nabi, "Innama bu'itstu", sesungguhnya aku diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Pada segmen kali ini kita akan bicara tentang syariah, di mana syariah itu ada bicara tentang wilayah ibadah, ada juga wilayah muamalah. Nah, ketika bicara tentang ibadah, ada konsep dalam usul fiqh yang berbunyi al-aslu fil ibadah mamnu'. Asal hukum ibadah enggak boleh illa ayadulla dalilun ala jawaziha, kecuali ada dalil yang membolehkan. Jadi kalau bicara ibadah, ada dalil yang mana itu membolehkan untuk kita lakukan. Umpama karena kita lagi semangat sholat subuh, yang mana 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Nah, ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini wilayah ibadah tauqifi, langsung Nabi yang mengajarkan. Ada yang kedua, wilayah muamalah. Nah, wilayah muamalah inilah ada kaedahnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal hukum muamalah itu boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, di antara wilayah muamalah, kalau bicara muamalah ini luas sekali. Ya, itulah di antaranya, baik itu politik, sosial, ekonomi, ini ruang lingkup muamalah. Nah, kalau kita bicara bisnis, nah ini wilayahnya wilayah syariah, yaitu muamalah. Nah, di dalam Islam, kalau bicara tentang kita berbisnis, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menjalani sistem ekonomi, itu ada prinsip pertama, Islam itu sangat memperhatikan yang namanya kejujuran. Kita di dalam bisnis tidak ada diskriminasi. Oh, ini orang kulit hitam. Oh, ini orang matanya sipit. Nggak bisa. Islam sama menganggap manusia itu mulia semua. Semua memiliki kedudukan yang sama. Manusia dilahirkan dengan kebebasan, memiliki hak yang mana mereka berhak untuk menjalankan apa yang menjadi kemauan mereka, tapi harus ada batasannya. Nah, di antaranya batasan dalam berbisnis itu tidak boleh berbohong. Bisnis sama siapapun harus jujur. Yang kedua, ada yang namanya prinsip dalam ekonomi syariah, yaitu tabayyun, yaitu harus kita clear, yaitu transparan. Jadi ketika kita menjual sesuatu, harus kita
bayannya itu harus clear. Supaya apa? Supaya spek yang disampaikan itu tidak ada yang kurang. Dalam bisnis yang kita lakukan, barang yang kita jual itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Maka ketika kita jujur dan transparan dalam bisnis, jaminannya berkah apa yang kita dapatkan. Sebagaimana hadis Nabi, al-bayya'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi itu mereka boleh melakukan opsi selama belum berpisah. Fa in sodako, kalau mereka lakukan bisnis itu dengan jujur, wabayyana, transparan, burika lahuma fi bai'ihima, maka diberkahi bisnisnya. Fa in kadzaba, tapi kalau dia dusta, au katama, menutup-nutupi apa yang menjadi kekurangan dari yang dia jual, muhiqat barakatu bai'ihima, spontan bisnis itu tidak ada berkah. Maka dalam agama bukan bicara tentang profit saja. Agama sangat memperhatikan tentang proses yang dia lakukan ketika interaksi. Maka Islam menyamaratakan, mau agama siapapun orang tersebut, mau ras apapun dia, dari keturunan siapapun dia, semua sama dalam hukum. Yang penting jangan bohong dan juga jangan menutup-nutupi. Jujur, transparan. Yang ketiga, ada yang namanya jangan zolim, jangan merugikan orang lain. Maka dalam agama Islam, Allah berfirman apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Pertanyaannya, jalan yang batil itu gimana? Ahli tafsir banyak menafsirkan dengan jalan yang batil, dengan cara yang batil itu adalah dengan sistem ribawi. Di mana riba itu adalah penambahan dari modal yang kita pinjam. Itu simpelnya begitu. Umpama saya butuh dana 5 juta. Lalu saya pinjam kepada si fulan dan kata si fulan, oke, aku pinjamkan tapi dengan konsekuensi kembalikan 6 juta. Jadi ada penambahan 1 juta dari modal yang saya pinjam tadi. Maka itulah yang namanya riba. Riba artinya ziyadah, tambahan dari apa yang kita pinjam. Nah, dosa riba ini banyak di antara kita sebagai muslim itu tidak mengetahui akan bahayanya riba. Kalau bicara tentang sholat 5 waktu nggak sholat, tahu dosanya. Kalau bicara tentang puasa Ramadan nggak puasa, tahu dosanya. Tapi ketika melakukan bisnis dengan sistem ribawi, nggak tahu bahaya dosa tersebut. Padahal Nabi pernah menyampaikan, dirhamun, 1 dirham, riba dari hasil riba, ya'kuluhur rajul, dimakan oleh orang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu hasil riba, asyaddu min sittatin wa thalathina zaniyah, dosanya mengalahkan 36 kali dosa zina. Itu 1 kali hasil riba. Itu saking bahayanya dosa riba. Maka kita sebagai manusia seyogyanya kita harus taat dengan hukum Allah. Ya, ketika kita bisnis jangan kita ada praktek ribawi di situ. Supaya apa? Supaya kita comply dengan aturan-aturan yang ada dari langit. Dan hidup kita insya Allah berkah. Bicara tentang riba, bukan agama Islam saja yang melarang. Semua agama melarang sistem ribawi tersebut. Maka itu, mari kita harus belajar banyak tentang ekonomi secara syariah. Ekonomi dengan prinsip syariah, supaya apa? Supaya bisnis yang kita jalani tidak ada kebohongan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan juga tidak zalim dengan memakan harta orang lain. Ini di antara prinsip yang real yang ada dalam agama, yaitu tentang ekonomi secara syariah.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Barakallahu fikum jami'an. Ilal liqa. Semoga kita bisa berjumpa di segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.